Halo Sobat Sound, gue host Dokai. Hari ini gue udah ada di Gias 2024 ASBSD. Sekarang tepatnya gue berdiri di dalam boothnya Hyundai. Hyundai ini ngeluarin 3 mobil balap walaupun satunya konsep. Gue akan ngejelasin satu persatu apa aja yang mereka keluarin. Gue mulai dari sebelah kanan. Di sebelah kanan ini udah ada Hyundai N74 yang masih konsep. Kenapa namanya N74? Dulu Hyundai pernah ngeluarin mobil balapnya untuk namanya itu Hyundai Pony, itu di tahun 1974. Kita bahas dulu detail masalah fisiknya yang kita bisa lihat. Oke, kita bahas dari segi bentuknya dulu. Yang kayak tadi gue bilang, ini mobil diambil dari konsep tahun 1974 dari Hyundai Pony yang dulu mereka bikin. Nah, kalau kita dari segi bentuknya, ini gue inget banget karena gue udah cukup berumur. Gue inget sama mobil ini kayak film Back to the Future kali ya. Itu yang paling gue mendeskripsikan mobil ini bentuknya. Dengan lekuk-lekukan bodi yang futuristik banget, lampu yang banyak kisi-kisinya, banyak sekatnya. Dia LED semua gue yakin. Dan ini mobil fun dan menarik banget untuk dilihat. Gak kayak mobil konsep pada umumnya yang biasanya sekarang. Wah, dia banyak air scoop-nya, lekuk-lekukan. Ini tuh kotak-kotak dan kayak mobil terbang sih. Ini kalau kita lihat dari sampingnya, kita lihat ada wheel covernya. Wheel covernya kayak mobil rally kali ya, dia ketutup gitu, jadi nggak ada yang kayak expose, nggak ada kisi-kisi velgnya, ada air scoop depan belakang. Ini touchnya untuk yang di samping kayak sirip-sirip hiu gitu, gue senang banget liatnya. Dan side panel mirrornya itu futuristik banget, dia tipis, kecil. Ya namanya mobil konsep, mobil balap ya pasti kayak gitu. Oke, kita lihat belakangnya dulu ya, ada apa aja bentuknya. Oke, sekarang kita udah ada di belakangnya nih, di belakang Hyundai N74 konsepnya. Di atasnya lu bisa lihat ada stiker 74 dan ada kisi-kisi untuk aerodinamis angin ya, untuk downforce-nya mungkin. Di bawahnya kita bisa lihat ini kayak mobil rally tapi Gran Turismo ya, untuk mobil Gran Turismo. Ini kalau gue lihat sekilas dari belakang gue sambil lewat aja atau mobilnya lewat di depan gue bisa bilang ini kayak Porsche GT3 RS mungkin, atau pokoknya Porsche lah, mirip banget nih, ini mirip banget sama Porsche. Karena di kisi-kisinya nggak putus-putus ya ke samping-samping. Untuk lampu belakangnya sama kayak di depannya, dia LED dan dia banyak kotak-kotak begitu tuh, kayak 8-bit Lego Tetris kalau lo main Tetris. Nah, untuk belakangnya itu begini dan dia ada spoiler nih, ada tulisan Hyundai gede, spoilernya cukup tinggi. Ini feeling gue nggak bakal dibikin road legal, jadi untuk race aja. Tapi ya ini mobil masih konsep, jadi kita tunggu aja update dari Hyundai-nya. Ada 2 lagi mobil yang pengen gue bahas walaupun sama tapi berbeda. Di sebelah sana udah ada Ioniq 5 elektrik, tapi bukan Ioniq biasa ya, kita lihat dulu. Oke, sekarang kita udah ada di samping Hyundai Ioniq 5-nya. Ini untuk seri yang N-nya sama kayak yang tadi gue bilang di konsep. Ini seri N itu sama tadi gue bilang, ini mobil racingnya Namyang ya teman-teman, bukan Samyang. Mobil ini pasti beda sama yang standar dari Hyundai Ioniq 5 biasa. Dari segi performance, battery capacity, range, driving mode, gripnya, torque, dan masih banyak lagi deh. Kita tanpa basa-basi, kita ngedekat buat ngeliat detailnya apa aja nih ada di Hyundai Ioniq 5N ya. Oke, sekarang tadi gue udah ngebahas tentang Ioniq 5N-nya, gue pengen in-depth nih ngebahas tentang mobilnya. Dari segi bentuk yang berbeda, dari front grille, side skirt, tailgate-nya, dan juga ada penambahan feature yang berbeda. Untuk mobilnya sendiri, ini akan diperjualbelikan, rencana dari Hyundai-nya itu tahun ini, itu di sekitar 1,3 miliar, bisa kurang, bisa lebih, tapi di sini ada 2 nih. Ada yang CBU yang di sebelah gua, dan di belakang gua udah ada yang CKD. Yang diperjualbelikan di Indonesia yang mana sih? Lu bisa nggak beli yang CBU? Nggak bisa. Karena ada 2 perbedaannya. Simple, tapi kata gua lebih efektif. Karena kenapa? Kalau yang di sini dia nggak ada vision roof ya, sebutan mereka, jadi kayak panoramik lah. Kalau untuk yang CKD-nya udah ada vision roof dan dicopot dari snow driving mode-nya. Untuk power sendiri dia itu di 770 Nm. Untuk kWh-nya dia ada di 478 dan baterai kapasitinya di 84,0. Oke.
Ini yang bikin interesting dari mobilnya itu dia bisa macam-macam. Dia ada FWD, AWD, dan juga RWD. Gue pengen ngebahas lebih dalam lagi pas kita udah ngedekat ke mobilnya dari bagian dalam. Oke, yang ini yang CKD nih. Ini yang dibuat rencananya diproduksi di Indonesia. Yang tadi gue bilang lo bisa lihat di atasnya ini warna hitam itu buat vision roof mereka, panoramiknya. Gue bahas dari segi desain, tadi gue udah ngejelasin powernya secara singkat. Gue bakal ngebahas dari segi desainnya. Yang pasti dari seri N-nya itu tadi gue bilang Namyang. Namyang itu untuk seri mereka yang racing teamnya. Ada sentuhan putih dan oranye yang manis. Yang oranye sih, ini trademark mereka nih kayaknya oranye nih Namyang nih. Jadi lo bisa lihat di depannya bumpernya beda ya. Grill depan dan bumper depan itu beda kayak Ioniq yang sebelumnya. Bukan yang sebelumnya, maaf. Ini Ioniq yang standar ya, ini kan yang racing ya. Oke, kita geser ke samping buat ngeliat desainnya. Oke, sekarang gue udah ada di samping mobilnya nih. Mobil Hyundai Ioniq 5N yang racingnya. Untuk wheelbase-nya itu di 21, dia pakai 245 per 35. Jadi dibikin lebih tipis, velgnya beda banget sama yang standar ya. Dibikin jauh lebih sporty, lebih garang karena diperuntukkan untuk racing jelas ya. Tapi ini road legal ya, jadi lu bisa pakai untuk di roadnya, untuk di jalanan. Jadi boleh nih lu pakai. Nah, ini mungkin karena warnanya berbeda sama Hyundai Ioniq yang standar. Ini warnanya matte ya, jadi dia doff gitu. Tapi doff-nya feel-nya nggak cheap sama sekali. Ya jelas lah, mobil udah harga 1,3, masa feel-nya cheap. Di bawah lihat ada fender, ada side skirt yang warna oranye ini, ada tulisan sentuhan N-nya lagi. Itu manis banget. Dikarenakan warnanya itu berbeda, jadi dekok-dekokan mobilnya jauh lebih kelihatan nih. Oke, kita lihat ke belakang. Oke, kita udah di belakang mobilnya nih. Kita ngelihat apa sih perbedaan dari Hyundai Ioniq 5 yang biasa sama yang N series-nya. Di belakangnya yang jelas pasti udah ada logo N nih. Udah ada logo N-nya di belakang. Kita bisa lihat di bumper bawahnya dia udah ada bumper yang pasti racing banget karena butuh untuk aerodynamisnya. Gue bisa ngeliat di sini lampu belakangnya sama. Nah, ini ada penambahan lucu. Kenapa yang di standar Ioniq biasa kok nggak ada wiper, tapi di sini ada. Seharusnya kan ditukar ke sana ya. Untuk spoilernya dibikin lebih garang, lebih sporty. Dia di bawah udah ada yang tadi gue bilang, bumpernya dibikin warna oranye itu kayaknya trademark dari si Hyundai sendiri, dari Namyangnya nih. Oke, kita ngelihat ke dalam. Oke, sekarang gue udah di dalam mobilnya nih. Gue bisa lihat kalau di sini setirnya ini belum teleskopik ya, jadi cuma atas bawah, dan perbedaannya ini tempat duduknya itu semi bucket. Jadi semi bucket seat yang pasti dia bikin racing. Di sini ada driving mode, ada NGB-nya, dan di sini ada dua pencetan yang logonya N. Nah, ini untuk ngebooster power yang bikin keluar powernya lebih kencang lagi. Nah, itu ini yang bikin unik mobilnya. Dia itu kalau yang standar dia kan bunyinya di dalam doang, bunyi mesinnya. Ini sampai keluar, bedanya begitu. Nah, di sini ada dua cup holder di center konsolnya, ada colokan 12 volt biasa, ada Type C wireless charging, di sini ada Type C lagi 2, dan semuanya pengaturannya ini ada di sini. Di atas udah ada panoramik yang tadi gue bilang, ini untuk CKD, yang di CBU nggak ada. Oke, kita geser ke belakang. Oke, sekarang gue udah ada di belakang mobilnya. Walaupun mobil ini racing ya, tapi dia comfort banget di belakangnya. Sama kayak di depan, tapi kalau di depan kan dia illumination nih. Di belakang ada tulisan N-nya nih, yang di seat sama bucket-nya. Ini udah dilengkapi pakai speaker Bose, tapi yang di belakang itu cuma one way. Bisa dibikin two way apa three way. Tinggal cek aja di link kita di deskripsi untuk upgrade audio lu. Nah, di tengah ini udah ada port Type C, port charger Type C, dan di sini ada kisi AC kanan kiri di talang ini. Nah, di sini ada detail-detail manis, ada racing strip yang kayak finish line gitu. Feel-nya sama di sini kayak suede blue drew dicampur sama leather, kayaknya napa leather. Di atasnya nih sama, tadi gue lupa mention, untuk bangkunya ini nggak kayak yang Ioniq biasa ya, dia nggak elektrik, jadi dia masih tuas. Karena kenapa ya, namanya mobil racing, kalau lo pakai elektrik, kalau dia copot kan bahaya ya, jadi makanya dia pakai yang standar. Oke, kita lihat ke belakang, gue pengen bahas bagasinya. Oke, ini di dalam bagasi belakangnya, bagasinya ini sama kapasitasnya kayak Ioniq 5 yang biasa ya. Jadi nggak banyak perubahan yang mereka bikin di belakang. Di sini tetap ada illumination light untuk penerangannya. Ini ada kapasitas buat lu naro toolbox lu dan kawan-kawan. Nah, ini untuk bagasinya sama persis. Oke, kita ke depan. Gue pengen ngasih tahu apa aja nih yang ada di dalam otak gue impresi tentang Hyundai Ioniq 5N. Oke, sekarang kita udah di depan mesinnya. Gue pengen ngebahas tentang
performance dari Hyundai Ioniq 5N ini. Untuk torsinya itu ada di 770 Nm, untuk KWH-nya itu di 478, dan di sini ada 4 driving mode plus 1 ya, yang N-nya, yang 6 niangnya, untuk lu performance bisa dikencengin. Top speed-nya diklaim aman mereka sih ya, diklaim aman sama mereka itu di 260 km per jam. Cuma kayaknya bisa lebih. Seharusnya, bukan kayak seharusnya sih bisa ya. Di depan itu nggak ada bagasi, nggak kayak penduduk sebelahnya, karena ini untuk performance ya. Oke, untuk baterainya sendiri itu nge-charge-nya dari 10 ke 80 itu butuh waktu untuk pakai fast charging ya, yang jadi AC DC-nya ya. Untuk fast charging-nya itu butuh waktu 1 jam 10 menitan kalau kata dari Hyundai-nya nih. Nah, untuk yang bikin lucu dari mobil ini, kan mobil ini kan ada 3 tuh sistemnya, bisa depan doang, bisa belakang doang, bisa 4-wheel drive. All-wheel drive nih, sorry, bukan all-wheel drive. Jadi mereka tadi kasih tahu ke gue dikasih bocoran. Karena mobil ini kan nggak punya handbrake fisik, dia pakai electrical handbrake kan. Tapi ini mobil bisa ngedrift karena bisa RWD. Kalau lu towel dikit aja itu remnya, jadi mobil bisa ngedrift di belakang, tapi cuma dihentak. Itu sistem yang diaplikasiin di Hyundai Ioniq 5N ini. Oke, untuk impresi overall review gua singkat dari Hyundai N Series ini, yang paling gue cintai secara segi bentuk, yang pasti ini, bentuk ya. Tapi kalau gua tadi dikasih bocoran tentang performance, terus harganya, bentuknya juga pasti, color combination. Oh, gue lupa ngomong, untuk Ioniq 5N ini dia color combination ada 7 ya. Jadi itu dicampur sama yang matte, yang doff, sama yang glossy. Kalau misalnya gue bisa rekomendasiin ke lu semua, kalau pengen beli, mendingan yang matte lah pasti. Kalau yang glossy tuh bosen. Nah, overall review dari gue ini, gue rasa Hyundai ngasih line up seri N ini waktu yang cukup pas. Karena kita udah butuh yang namanya electric racing feel, tapi road legal. Ini menurut gue marketnya bisa ngegencar banget sih untuk EV. Karena harganya ini bisa dibilang untuk Ioniq ya, ini kan konsep. Untuk Ioniq harganya logis. 1,3 racing, it's not bad at all. I think itu enak banget deh. Jadi overall gue seneng ngelihat Hyundai ngeluarin seri N ini nih. Kalau menurut lu gimana? Coba komentar di bawah. Mobil apa yang lu suka, dan kira-kira kalau misalkan lu bisa beli, mau nggak lu beli Ioniq 5N-nya? Jangan lupa follow Instagram kita di Sound & Machine. Website kita jangan lupa di-visit untuk terupdate tentang yang berbau-bau petrolhead. Kalau lu suka berita itu di soundandmachine.com. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube kita. Gue host Lukai. Thank you banget udah nonton.